akibat ulah kita sendiri. Ya, manusianya. Kenapa? Tak amanah. Kan? Tak bersifat rahmah. Ya. Nah, jadi sangat jelas ya bahwasanya kita ini haruslah bersikap rahmah. Ya. Coba kita pikirkan bagaimana kita bersikap rahmah apabila kita berpulang ke rumah jumpa keluarga kita. Apa sifat rahmah yang harus kita lakukan ketika kita pulang ke rumah? Selain bagi-bagi duit, berziarah. Ini dengan keluarga dulu. Kita balik nih dari Singapura, balik ke rumah, balik kampung tuh. Sifat rahmah apa yang kita nak tunjukkan kepada ahli keluarga kita? Tanya apa kabar, tanya kabar. Nangis dulu. Ya. Rahmah yang pertama adalah apa? Ya oleh-oleh lah. Ya. Bagi oleh-oleh. Bagi hadiah. Ini lo mama bawa balik. Ini untuk anak. Itu. Ya. Nah, itu adalah satu rahmah lah. Buat orang bahagia. Jangan boleh ditunggu lama-lama, tak ada barang yang nak dibawakan kan. Pasti kecewa. Mama tak belikan aku apa-apa dari Singapura. Pada lama tak jumpa. Kan? Paling tidak bawalah. Kan itu. Paling tidak coklat. Ya, buah tangan itu penting. Hadiah itu penting. Itu adalah merupakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa kita dianjurkan untuk saling tukar hadiah. Memberikan hadiah tanda kita sayang. Itu. Nah, ya. Nah, itu aja mula. Apa kita boleh bicara. Kalaupun kita tak balik, ya kan? Kalau kita jumpa dengan kawan aja, apa sifat rahmah yang kita perlu beri kepada kawan kita ketika kita berjumpa? Tanya kabar. Ya. Kalau tak puji dia. Ya kan? Tambah cantik kan gitu. Wah sehatlah sekarang kan gitu. Itu adalah rahmah yang membuat orang apa? Bahagia, senang. Semua pasti menginginkan itu kan. Termasuk diri kita. Ketika kita menginginkan sesuatu diri kita pun dibegitukan kepada orang lain, dari orang lain, ya kita juga harus buat itu kepada orang lain. Jadi kita jangan hanya mengharap rahmah aja daripada orang lain, tapi kitanya tak berbuat rahmah. Ya, itu. Kalau dengan majikan apa? Gitu. Ada ya? Naik gaji lah. Gitu kan. Tapi walau bagaimana ya tadi lah. Ya kan harus ada. Dalam hal ini boleh kita ikut adat orang Arab lah. Ya, orang Arab itu disuka ya kita kalau bahasa kita basa-basi. Orang Arab itu suka basa-basi. Dia mujamalahnya tuh lebih. Kalau kita ini pandai bermujamalah dengan orang Arab, siapa yang pernah hidup di Arab berurusan dengan orang Arab mudah, asal kita pandai aja mujamalah dengan dia. Memuji dia
Nanti kalau ini, oh nanti saya balik, saya bawakan ini apa semua. Gitu. Oh, dia orang suka. Itu namanya mujamalah lah. Dalam bahasa kitanya bahasa basi. Ya. Hah? Iya. Dia kan sama tahu. Dah dia ambil hati. Dia banyak banyak terjadi yang begitu. Ya kan karena hubungannya baik, ya kan? Karena kita pun kerjanya dengan apa? Dengan penuh tanggung jawab. Bukan satu dua orang yang sudah begitu. Yang tidak diketahui pada akhirnya apa? Dia berbuat wasiat, dia wariskan semuanya kepada pembantunya. Karena dia yang menguruskan segala urusan apanya. Anaknya tak dapat apa-apa. Ada yang sebegitu. Yang baru-baru ini mana tuh orang ke Thailand apa gitu. Taiwan kan Taiwan ya. Kan semuanya dikasih tuh. Berapa juta dia dapat? Bukan. Tapi kalau dirupiahkan miliar kan kalau tak silap. Inilah rezeki min haitsu la yahtasib. Namun apa? Ya rezeki yang min haitsu la yahtasib ini dah tentu kitanya apa? Bersifat rahmah terlebih dahulu. Berbuat kebaikan, menanam kebaikan, pasti kita akan memetik juga kebaikan. Inilah oleh karena itu Allah tekankan kepada hambanya untuk menjadi ibadur rahman. Maka begitu juga lah dengan Nabi Muhammad SAW digelarkan oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin. Allah beri gelaran kepada Nabi Muhammad rahmatan lil alamin. Karena apa? Ya kan? Tiada satu pun yang tidak baik yang datang daripada Nabi Muhammad SAW. Perlakuannya terhadap musuhnya sekalipun tetap Rasulullah menghadapinya dengan penuh rahmah. Maka tak heran banyak di antara para sahabat yang dahulu membenci Rasulullah pada akhirnya jatuh cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan rela mati untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena kebaikan yang ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu contohnya tadi, sifat rahmah yang paling ini. Yang paling ini ya mungkin kita tak mampu lah untuk melaksanakannya, tapi Nabi mampu melakukannya. Seperti menyuapi orang Yahudi, menyuapkan orang Yahudi buta di sudut pasar, yang mana orang Yahudi buta itu selalu memaki Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika disuapinnya pun masih menggosip Nabi Muhammad itu. Padahal yang menyuapkannya itu Nabi. Bayangkan, coba kalau kita. Bukan disuap dengan nasi, bukan. Kan? Coba bayangkan betapa sabarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit pun tahu. Bahkan Abah tahu orang Yahudi buta itu lemah, sehingga menyuapkannya itu dengan penuh kelembutan, kasih sayang. Jadi nasi makanan yang disuapkan itu begitu lembut sehingga kan orang Yahudi itu ketika Sayyidina Umar yang menyuapkan tahu perbedaannya. Ini bukan orang yang biasa yang menyuapin aku. Kan gitu. Sampai tahu. Bayangkan. Padahal yang menyuapkan itu orang yang selalu dicaci maki olehnya. Bukan itu saja lagi, banyak lagi. Perlakuan kepada Abu Sufyan. Pembesar Quraisy yang memang membenci Rasulullah. Merancang pembunuhan berapa kali untuk membunuh Rasulullah SAW. Tapi tetap Rasulullah memperlakukannya dengan
Dengan baik, membalasnya dengan baik. Walaupun ketika itu Rasulullah dah mampu dah menaklukkan kota Mekah. Namun tetap masih memberi kebaikan ke atas Abu Sufyan. Namun pada akhirnya apa? Abu Sufyan memeluk Islam. Begitu juga kepada sahabatnya yang apa? Yang meludahi setiap hari. Kan? Setiap hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lalu kat situ, nak pergi yuk, diludahi. Setiap hari Rasulullah tak menghindar daripada diludahi itu. Lalu juga tempat yang sama. Setiap kali lalu situ Rasulullah mendapat perlakuan yang tidak sepantasnya. Bahkan suatu hari ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merasa rindu, kehilangan. Kenapa tak ada orang yang meludahi aku? Rindu tuh Rasulullah. Kalau kita sedang satu kali lalu situ udah kapok kan? Gak akan aku lewat sini lagi kan? Tapi Rasulullah tidak. Dan bahkan ketika mendengar yang meludahi itu jatuh sakit parah, Rasulullah terus bergegas ke rumah, menanyakan Aisyah ada makanan ketidak untuk dibawa, menjenguk orang yang meludahinya. Bayangkan orang yang meludahinya setiap hari dijenguk oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mana sahabat dan kawan orang yang meludahi itu belum datang. Inilah rahmahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walau sekalipun kepada orang yang membencinya. Namun dia kan banyaklah kisah-kisah inspiratif yang memang harus kita contohi. Yang mungkin memang untuk itu sangat susah, sulit untuk dilakukannya kan. Namun boleh tak? Boleh kalau kitanya mau berusaha. Oleh karena itu tadi pantas Allah menggelarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga dengan gelaran rahmatan lil alamin. Ya kan, rahmat sekalian alam. Karena apapun yang datang daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semuanya baik belaka. Oleh karena itu Rasulullah menjadi manusia yang terbaik yang pernah ada ke dunia ini. Maka kita alhamdulillah termasuk umatnya Nabi Muhammad. Sehingga kan kita menjadi umat yang terbaik. Terus lagi yang keduanya, yang harus kita miliki sebagai seorang pemimpin, baik itu dalam memimpin rumah tangga kita sendiri, memimpin diri kita, memimpin organisasi kita. Ya kan? Yang pertama tadi adalah harus memiliki sifat rahmah, dan yang keduanya haruslah menegakkan keadilan. Kan? Menolak kezaliman. Apapun kezaliman itu harus kita tolak. Baik itu terhadap diri kita, orang lain, ataupun juga bukan daripada golongan kita, kelompok kita. Kalau itu kezaliman, wajib hukumnya untuk kita menentangnya. Karena apa? Ya, innallaha la yuhibbul zalimin. Allah itu tak menyukai orang-orang yang berbuat kezaliman. Lawannya zalim adalah keadilan. Tapi ingat, keadilan tak semestinya sama rata. Tapi keadilan mestilah harus pandai kita dalam meletakkan sesuatu tepat pada tempat. Itu namanya adil. Kita termasuk di dalam diri kita. Ya kita tadi, ketika kita menyalahi perintah Allah,
melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, ya pada hakikatnya kita dalam keadaan menzalimi diri sendiri karena akibat maksiat yang kita lakukan, akibat kita melanggar perintah Allah, larangan Allah Subhanahu wa taala, ya akan berakibat kepada diri kita. Itu. Begitu juga kayak tadi, seperti mana yang saya katakan tadi di awal. Dalam keadaan dunia saat sekarang ini, alam semesta saat sekarang ini, yang tak bersahabat lagi dengan kita. Ulah siapa? Ya ulah kita sendiri. Akibatnya kita juga sendiri yang menanggung. Maka oleh karena itu, dalam kita mencegah, dalam kita menolak kezaliman, maka kita ni semuanya harus menjadi praktisi amar ma'ruf nahi mungkar. Itu je. Supaya apa? Supaya tidak terjadi kezaliman itu. Kita harus memberlakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kita harus selalu menyeru kepada kebaikan, mengajak kepada kebaikan. Kita harus mencegah kepada sesuatu yang mungkar, mencegah. Berarti apa? Jangan sampai kemungkaran itu terjadi. Jadi sebelum terjadi kita harus mencegahnya. Oleh karena itu tanha anil mungkar, mencegah daripada kemungkaran. Jadi kalau kita ada kawan, yang kita tahu kawan ini mau berbuat maksiat, cegah semampu kita. Jangan sampai kawan kita itu betul-betul buat maksiat. Misalkan kawan mau dating, mau dating, kita tahu itu bukan mahram dia. So kalau kita mampu untuk mencegahnya, untuk memberikan mencegahnya, kita cegah. Jangan sampai tadilah terjadi dating itu, sehingga terjadi maksiat, terjadi kemungkaran. Itu kita harus mampu. Jadi jangan pula sudah terjadi kemungkaran, ya sulit. Kalau sudah terjadi, kalau nasi dah jadi bubur sedap juga. Tinggal taruh ikan bilis sambal belacan, oke juga. Nah, itu kalau nasi. Tapi kalau maksiat, susah. Begitu juga apabila lihat anak kita, keluarga kita, yang kita akan tahu akan terjadinya maksiat, akan terjadinya kemungkaran, kita harus mencegahnya semampu mungkin. Dan itu. Ini supaya tadi tidak ada terjadi kezaliman. Jadi perlu kita ini untuk bersifat adil, menolak kezaliman itu sebagai pemimpin. Karena kalau kalau pemimpin bersifat zalim, akan banyak yang dirugikan. Jadi itu beratnya tanggung jawab kita sebagai pemimpin. Mungkin itu sajalah perkongsian kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba Allah yang mampu menjalankan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita ini tidak menjadi pemimpin siapa-siapa. Paling tidak kita mampu untuk memimpin diri sendiri.
Bersifat rahmah terhadap diri kita, bersifat rahmah terhadap anak kita, bersifat rahmah terhadap ahli keluarga kita. Bukan sahaja bersifat rahmah, akan tetapi mampu mewujudkan rasa keadilan untuk diri kita, untuk ahli keluarga kita. Paling tidak itu. Dan juga haruslah kita senantiasa menolak kezaliman. Dengan cara apa? Terus menerus amar ma'ruf nahi mungkar. Boleh? Boleh ya. Oke, kurang lebihnya saya memohon maaf apabila ada kekhilafan daripada apa yang saya sampaikan. Wallahi itu datangnya daripada saya pribadi, mohon dimaafkan. Ya. Aku qouli hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabar. Sebelum kita menutup dengan doa, mari kita hadiahkan Al-Fatihah untuk almarhumah Ibu Maryam binti Abdul Malik. Ya. Nah, semoga Allah merahmatinya dengan keampunan atas dosa dan kesilapannya, dan semoga Allah meluaskan liang lahatnya, Allah bagi penerangan alam kuburnya, Allah jauhkan daripada siksa kubur dan juga siksa panasnya api neraka, dan Allah menempatkannya di sisinya dengan sebaik-baik tempat bersama-sama orang-orang yang salehah. Ala hadhihi niyah wa kullu niyatin khasa li almarhum Ibu Maryam almarhumah Ibu Maryam binti Abdul Malik lillaha al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah khususan li almarhumah Ibu Maryam binti Abdul Malik wa usuliha wa furu'iha wa man yantasibu ilaiha ajma'in. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha wa nawwir qabraha wa dakhilha ilal jannata ma'al anbiya. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha wa ighfir lana wa laha wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa 'amalan mutaqabbalan ya Allah. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا الله يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم إنا ومنكم تقبل يا